Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Gedung Mahkamah Konstitusi bersama Putri Oktaviani di sana. Okta, selamat siang. Bagaimana untuk situasi di Gedung Mahkamah Konstitusi jelang pembacaan hasil sidang pada esok hari, Okta? Saudara, untuk situasi terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi, memang kalau di dalam, Francisco, dari pantauan kami ini cenderung sepi dibandingkan dengan aktivitas pada hari biasa atau pada hari kerja. Sementara kalau di luar atau di area di Jalan Medan Merdeka Barat ini cenderung ramai dengan masyarakat yang memang bisa atau masih bisa melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Tetapi Francisco, memang ada sejumlah langkah preventif yang dilakukan seperti memasang barrier atau seperti yang ada di sebelah saya ini ada barrier berbentuk beton begitu ya, yang bisa digunakan sebagai preventif apabila terjadi unjuk rasa sehingga tidak mendekat atau langsung begitu masuk ke dalam Gedung Mahkamah Konstitusi. Kemudian Francisco juga memang sejumlah pengetatan dilakukan di area dalam atau di Gedung Mahkamah Konstitusi, seperti kalau misalnya kami ingin masuk ke dalam, ini memang dilakukan scan terlebih dahulu menggunakan barcode gitu, kemudian akan tercatat dan juga akan terpantau siapa saja yang memang beraktivitas di dalam Gedung Mahkamah Konstitusi. Hari ini Francisco dijadwalkan memang adalah rapat musyawaratan hakim yang sudah digelar sejak tanggal 16 April 2024. Jadi RPH ini dilakukan setelah semua pihak yang terlibat ini menyampaikan kesimpulan. Tapi Francisco, memang RPH ini dilakukan secara tertutup sehingga pantauan kami pun juga terbatas terkait dengan aktivitas yang dilakukan dalam RPH. Sementara untuk besok rencananya untuk sidang putusan ini akan digelar pada pukul 9 pagi. Jadi nanti teknisnya memang dijadikan dalam satu ruangan dalam majelis yang sama, dan seluruh pihak yang terlibat ini perwakilannya diminta untuk hadir langsung, dan ini juga kemarin surat untuk undangannya ini sudah dikirimkan kepada masing-masing pihak yang terlibat tersebut sehingga diharapkan bisa langsung menyaksikan bagaimana jalannya sidang putusan besok. Sementara untuk yang memang tidak ada kepentingan atau memang mereka misalnya kemarin mengirimkan amicus curiae dan lain-lain, ini bisa memantau melalui secara online, melalui streaming, melalui kanal milik Mahkamah Konstitusi ataupun melalui media. Seperti itu, Francisco. Baik, Okta, kita mengetahui selama rapat permusyawaratan hakim ini, kita mengetahui ada unjuk rasa ataupun juga masa aksi di sana. Apakah ini nantinya akan mempengaruhi rekayasa lalu lintas, dan apakah juga dari pihak kepolisian juga sudah menjelaskan apabila terjadi masa aksi ataupun juga pembacaan sidang putusan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan besok? Ya, Francisco dan juga saudara, tentu ini yang juga menjadi antisipasi begitu ya dari petugas gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang putusan besok, bahkan sebelum masa sidang putusan di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang Francisco, nantinya akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara situasional melihat bagaimana eskalasi yang akan terjadi besok. Tapi informasinya, Francisco, jadi kalau di depan atau di area depan Gedung Mahkamah Konstitusi ini dari kawasan Patung Kuda menuju ke MK ini akan ditutup total. Sementara dari arah Budi Kemuliaan ini masih bisa menuju Jalan Medan Merdeka Selatan atau mengarah ke Patung Kuda. Namun lagi-lagi Francisco, yang jadi catatan adalah akan melihat bagaimana eskalasi yang terjadi sehingga rekayasa yang diberlakukan akan kita ketahui bagaimana besok, dan tentunya yang dilakukan adalah dengan mempertebal pengamanan. Jadi dari pihak gabungan ini diterjunkan ada sekitar 3.600 personel gabungan TNI dan juga Polri, dan juga sejumlah kendaraan taktis seperti water cannon, barakuda, dan lain-lain. Pengamanan juga rencananya akan dipusatkan juga di area Patung Kuda, Francisco. Jadi ini untuk mengantisipasi apabila besok misalnya terjadi atau ada aksi unjuk rasa dari misalnya pendukung para capres-cawapres seperti itu. Jadi untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas besok di sekitar area Gedung Mahkamah Konstitusi atau melewati area ini, bisa menghindari jalan misalnya di Jalan Abdul Muiz, Budi Kemuliaan, Harmoni, Medan Merdeka ataupun Jalan MH Tamrin. Itu yang menjadi catatan Francisco untuk besok di sidang sengketa atau putusan sengketa Pilpres 2024. Francisco. Baik, terima kasih Putri Oktaviani yang melaporkan situasi terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan MK besok. Terima kasih.